mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran, ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin. Yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Ya, masih bersama kami Ibu Titin Prilianti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Bu Titin, tadi Ibu juga melihat apa yang disampaikan oleh Kadif Humas, ada foto klien Ibu ketika diperiksa di kantor polisi di Cirebon tahun 2016. Dalam kondisi baik-baik saja, bahkan didampingi oleh tantenya. Ada komentar, Bu Titin? Saya tidak pernah bisa menemui, karena awalnya juga sebetulnya ada 7 tersangka waktu itu yang kuasanya saya pegang sejak tanggal 2 September. Tetapi sampai tanggal 13 September, saya tidak pernah bisa menemui siapapun. Itulah sebabnya pada tanggal 13 September saya melakukan pelaporan ke Komnas HAM mengenai tidak bisanya keluarga dan kuasa hukum menengok para tersangka. Kemudian juga ada dugaan penganiayaan melalui foto-foto yang beredar luas di media sosial. Oke, respon dari Komnas HAM ketika itu apa Ibu Titin ya? Apakah langsung tidak ada balasan apapun. Ini di 2016 saya sudah ngomong terjadi penganiayaan. Betul pada saat proses verbal memang tidak ada penganiayaan, tapi sebelumnya ketika penangkapan sampai di tanggal 16 itu memang saya baru temui Saka di tanggal 16 September. Ini saya sudah ngomong dari tahun 2016, Mas. Oke, termasuk keterangan dari Saka yang mengatakan ia diinterogasi oleh Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, di dalam mobil. Seperti itu, Bu ya? Perasaan tidak pernah ada pernyataan Saka Tatal seperti itu, Mas. Kayaknya salah deh informasinya. Saka Tatal itu di mobil tidak pernah mengatakan apa-apa. Mereka juga cuma bertanya ke teman-teman yang ditangkap. Waktu itu pakai bahasa Cirebon, kita salah apa ya digawa? Kita salah apa ya kok dibawa gitu. Jadi tidak ada informasi diinterogasi waktu di mobil. Baik, jadi yang Ibu Titin terima informasinya hanya Saka Tatal mengatakan dia diintimidasi saat proses penyidikan. Seperti itu, Bu ya? Iya. Oke, Bang Saur. Dan dia juga tidak bisa, karena anak kecil waktu itu dia juga tidak bisa menggambarkan secara jelas yang dia tahu itu para polisi. Bahasanya seperti itu, Mas. Oke, Bang Saur atau Pak Yudi ya, Mas. Ibu Titin. Bu Titin. Ya. Bu Titin mau sedikit nanya, Bu Titin. Ya, Pak. Ya. Itu pada saat Saka Tatal diperiksa ya di persidangan, ya. Itu kan ada saksi Liga Akbar ya, Bu Titin ya? Agak awet. Kalau Liga Akbar tidak dihadirkan di persidangan pada saat Saka Tatal kalau nggak salah, Mas. Saya agak lupa. Tapi di persidangan dewasa Liga Akbar dihadirkan. Ya kemarin kan saya juga sempat nanyakan ke Ibu Titin ya terkait Liga Akbar. Katanya Liga Akbar juga kan dihadirkan dalam persidangan Saka Tatal. Dewasa. Saka Tatal. Ya saya cross check di putusan pengadilannya pun emang Liga Akbar ini tidak masuk di dalam putusan pengadilan. Jadi kalaupun memang sekarang Ibu Titin bilang bahwa Saka Tatal pada saat persidangan tidak ada Liga Akbar, ya berarti ini clear, Bu. Karena apa? Kalau kita lihat dari putusan Saka Tatal dengan BAP dari Liga Akbar, ini tenggang waktunya sudah panjang sebulan lebih. Jadi kalaupun Liga Akbar dimasukkan ke Saka Tatal, ini hal yang tidak mungkin gitu. Tapi kita pernah komunikasi bahwa Liga Akbar juga masuk di dalam pemeriksaan saksi di
sangat Tatal. Tapi saya cross check di putusannya ini Liga Akbar tidak ada itu, Bu. Mohon maaf Mas, mungkin informasinya tidak seperti itu. Apakah waktu itu kita, karena hubungannya kan kita nggak pernah ketemu Mas lewat telepon, mungkin juga kan yang seingat saya betul Liga Akbar itu dihadirkan pada saat sidang dewasa Mas, tidak pada sidang anak. Baik. Ya. Oke. Oke, Bu. Iya, Bu Titin, apakah ada rencana dari Sakatatal untuk datang ataupun memberikan kesaksian pada saat peradilan Peggy Setiawan pada tanggal 24 Juni mendatang? Saya tidak bisa menjanjikan karena memang sekarang kan secara psikologis juga Sakatatal masih naik turun. Kalaupun misalnya ada komunikasi, kemudian harus ada wawancara, apalagi kembali di persidangan, saya tidak bisa menjanjikan apapun karena untuk bisa berbicara di media juga saya memujuknya harus dengan cara luar biasa. Ya. Gitu. Ya. Ada satu pertanyaan saya Mas Aryo. Silakan. Bu Titin, kita dengar ini, kita lebih baik bicara kepada kuasa hukum Sakatatal. Apakah betul ada rencana daripada Sakatatal atau kuasa hukumnya untuk melakukan PK atas putusan daripada Sakatatal sekalipun saya ulangi dia telah menjalani hukuman daripada beliau di penjara. Saya hanya konfirmasi aja, karena bagi saya itu penting untuk saya bisa mengkonstruksi pikiran saya. Ya, betul sekali Mas, Sakatatal memang kuasa hukum Sakatatal sekarang sedang menyusun untuk PK karena yang menjadi beban saat ini Sakatatal tidak bisa bekerja di pekerjaan yang betul. Untuk menjadi kuli bangunan pun itu sudah dicurigai karena ada atribut sebagai pembunuh. Jadi kalau Sakatatal mau bekerja jadi kuli bangunan itu harus saudaranya yang bawa. Tapi kalau secara tiba-tiba dia melamar pekerjaan walaupun cuma kuli bangunan, tidak ada yang mau menerima. Oke, rencana kapan Bu akan mengajukan PK, Bu Titin? Bagaimana? Rencananya kapan PK akan diajukan oleh Ibu Titin sebagai kuasa hukum Sakatatal? Kami sedang menyusun bersama Mas Papat Abbas dan Mas Krishna memang sedang menyusun dan untuk menyusun kan tidak sederhana Mas karena ada beberapa hal yang harus kita komunikasikan bersama tim, kemudian juga akan ada novum yang akan saya sampaikan di PK. Oke. Mas Aryo, terus terang saya merinding. Kenapa Bang? Bayangkan ada orang telah menyelesaikan menjalani hukumannya. Akibatnya sebagai warga negara dia tidak bisa lagi, hak perdatanya sudah mati, tidak bisa bekerja. Harus bertarung dia untuk mencari keadilan. Pak Haryanto, Pak Yusuf, kenapa saya bilang ini segera dalam darurat? Bayangkan orang yang telah selesai menjalani hukumannya. Enggak, apanya yang harus segera? Sakatatal, dia setelah selesai menjalani hukumannya. Apanya yang tetapi dia sekarang masih bertarung untuk melakukan PK bahwa apa yang dituduhkan kepada Sakatatal itu tidak benar untuk melakukan PK. Ini serius menurut saya, Mas Haryanto. Saudara bisa bantah silakan, tetapi membuktikan orang yang kecil ini no access to justice. Dia tidak punya akses, disiksa dulu dia dianiaya karena seorang yang meninggal ayahnya seorang kasat narkoba yang kemudian dari awal melakukan penyelidikan baru hasilnya diberikan kepada reskrim. Inilah hasilnya. Oke, Pak. Makanya kenapa saya bilang kenapa ini penting segera hentikan dulu soal Peggy ini karena ada keselamatan orang seperti ini kemudian terancam kembali. Pak Saur jangan terlalu teriak-teriak kayak gini, keadilan nggak bisa ditegakkan. Negara kita negara hukum. Saka sudah terhukum, sudah menjalani hukuman. Kalau dia masih kurang terima, bisa ngajukan PK. Iya, justru itu saya bilang bukan teriak-teriak. Saya meneriakkan rasa ketidakadilan. Dengarkan dulu jawaban saya. Teriak Mas Haryanto. Saya pengacaranya. Bang Saur, kita kasih kesempatan Pak Haryanto. Jangan hanya keras itu bisa motongan ngomongan saya. Loh, makanya saya bilang. Bang Saur. Silakan. Anda tidak boleh melarang suara kencang saya. Silakan suara. Bang Saur, kita dengarkan Pak Haryanto. Jangan maksa sekarang ngomong keras saya. Sebentar, Pak Haryanto. Negara ini negara hukum. Iya. Sudah ada putusan, sudah inkrah. Kalau tidak terima, ya pakai PK. Silakan, tidak ada yang melarang. Iya, itu yang saya bilang. Apa terus yang harus saya jawab? Itu yang saya bilang,
ini sekarang dia sedang berjuang. Saya teriak ini Pak Arianto bukan teriak kepada Bapak, menghina Bapak. Iya, terus tapi alasan berjuang ngapain? ada Harus rasa bagaimana? ketidakadilan yang sedang diperjuangkan oleh terpidana. Bang Saur, kita sudah mendapatkan message dari Bang Saur. Pak Arianto kita juga sudah mendapatkan pesan dari Pak Arianto. Dan Bu Titin. Satu lagi Pak, saya ingin jawab yang satu lagi. Singkat saja. Penyidikan itu nggak bisa Pak. Penyidikan itu bagian daripada hukum yang dilaksanakan oleh polisi. Kalau Bapak menghentikan penyidikan ini obstruction of justice bisa. Pak Arianto karena Itu yang dia tidak akan mengatakan terjadi, gitu. Baik. ada tiga DPO dibilang 2 itu fiktif. Baik, Pak Arianto dan Pak Saur, kita akan lanjutkan lagi. Bu Titin, terima kasih telah bergabung bersama kami bersama dari Cirebon, Jawa Barat. Kita akan menunggu PK yang akan Ibu ajukan bersama kuasa hukum untuk Saka Tatal, ya Bu. Selamat malam, Bu Titin. Siap. Selamat malam, Mas. Makasih. Baik, dan interupsi masih kembali termasuk juga soal membahas hasil dari penyelesaian ataupun pemeriksaan etik dilakukan terhadap Ibtu Rudiana yang mengatakan Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik. Kami akan segera kembali.